kita mampu, asal mau. Terkait dengan Nusantara Wave ini, yang pertama secara internal ke dalam diri kita sendiri, bangsa Indonesia, harus kembali tumbuh ke asal muasalnya. Harus kembali cinta dan bangga kepada tanah air bangsanya sendiri. Harus kembali cinta dan bangga kepada produk-produk rakyat dan negerinya sendiri. Ini sangat penting dan sangat vital. Walaupun ada budget APBN yang sangat besar, misalkan untuk kebudayaan sekarang 1,5 triliun, kemudian dinaikkan jadi 30 triliun, namun kalau kita tidak mencintai budaya peradaban bangsa kita sendiri, kita tidak mencintai produk-produk kebudayaan bangsa kita sendiri, anggaran itu juga akan sia-sia. Oleh karena itu, tumbuh kembali ke asal muasal sebagai manusia yang lahir di bumi Nusantara ini sangat vital dan harus menjadi landasan dasar. Tentunya kalau saya lahir di Mojokerto, saya pasti cinta Mojokerto, Pak Eri. Kalau saya lahir sebagai orang Jawa, saya pasti cinta orang Jawa. Demikian juga sebagai lahir di bumi Nusantara. Cinta dengan bumi Nusantara dengan segala aspek yang melingkupi Nusantara. Kemudian yang ketiga, setelah kita memiliki referensi masing-masing, seperti Mas Radar menyampaikan, akhirnya timbul sikap pesimistis. Apa yang disampaikan oleh Mbak Risa bahwa bukan sekedar aset ekonomi secara makro, sumber daya alam, namun hal-hal perilaku terkait dengan kebiasaan rakyat dan bangsa kita pun, itu datanya sudah ada di bangsa asing. Ibarat kata ini telanjang bulat begitu ya. Oleh karena itu, menurut saya, ini yang paling penting, kesadaran menjadi bangsa besar, menjadi negara yang kaya raya, tidak boleh berhenti hanya sadar. Tapi harus ditindaklanjuti dengan aksi-aksi nyata, baik itu berupa pengetahuan, berupa sebuah tata kelola. Kalau beberapa waktu yang lalu, tahun 2014 ke bawah, saya sudah menyampaikan bahwa Indonesia ini secara de facto sudah nggak berdaulat secara ekonomi, politik, maupun budaya. Namun itu bukan suatu hal yang harus kita buat optimis, karena bangsa kita ini, kalau tadi Mas Raden Atmowijoyo menyampaikan sebagai bangsa Garuda, kalau saya aku yakin Pak Eri bahwa bangsa Indonesia ini bangsa ayam jago tanah sebenarnya. Lebih memilih gugur di medan perang daripada pulang kewirangan dan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaan. Namun kenapa sekarang jadi bangsa emprit atau bangsa bebek? Kan begitu pertanyaannya. Nah ini korban dari perjalanan pesakitan selama 700 tahun yang dialami oleh Republik, oleh bangsa kita, juga mulai tanggal 17 Agustus 45. Oleh karena itu, kami mengambil sebuah langkah dengan referensi yang kami dapatkan selama 10 tahun mendampingi rakyat, khususnya pelaku ekonomi rakyat kecil, dan bagaimana negeri ini baik ekonomi, politik, maupun kebudayaannya sudah terinfiltrasi dengan kepentingan-kepentingan bangsa asing secara global. Kami memutuskan bahwa satu-satunya jalan bangsa ini harus segera menjalani sebuah kebangkitan. Kebangkitan untuk merengkuh hidup yang lebih baik, sehingga apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, adil, makmur, bahkan adidaya bisa kita rengkuh. Oleh karena itu, satu-satunya jalan di Gumrega Bakti Nusantara melakukan sebuah trilogi revolusi Nusantara, Pak Eri. Satu kesatuan, 3 pilar revolusi Nusantara yang harus dijalankan secara seiring bersamaan untuk mengantarkan negeri ini bisa menggapai sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan bangsanya, dan kembali merengkuh sebuah
kejayaan. Saya hakul yakin, saya juga memahami apa yang digagas oleh Pak Heri Haryanto Azumi tentang Nusantara Wave ini, sebenarnya ingin mengembalikan apa yang pernah kita dapatkan pada abad ke-14 sebagai negara adidaya dan adil dan makmur. Oleh karena itu, kami melakukan 5 langkah besar. Yang pertama adalah mendampingi pelaku ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir. Petani, nelayan, pedagang, buruh, ojek, sopir, becak, hub industri, pemulung, dan yang lainnya, supaya mereka mampu maju, berkembang, dan unggul. Kalau sudah unggul, mau di-wave-kan ke semua negara di dunia juga, kita mampu bersaing dan akhirnya menjadi pemenang dalam persaingan global. Sehingga rakyat kita merasa menjadi warga negara Republik Indonesia karena mendapatkan pendampingan dari hulu sampai hilir. Dan pendampingan ini harus dilakukan. Kalau tidak, seperti dikatakan Mbak Risa tadi, yang gurih-gurih akan dijual oleh orang Korea Selatan. Sehingga nasi khas Jawa Timur, nasi rawon, kemudian dan yang lainnya itu bangsa kita nggak akan laku karena sudah diinfiltrasi oleh produk-produk bangsa asing. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendampingan generasi milenial penerus bangsa. Kita tidak ingin ada sebuah keterputusan antara generasi penerus bangsa dengan sejarah perjalanan bangsanya di masa lalu. Oleh karena itu, kita siapkan generasi penerus kita ini siap untuk dicetak menjadi pemimpin kesatria dan sejati di bidangnya masing-masing. Mohon maaf Pak Heri Haryanto, Republik ini krisis kepemimpinan. Kalau kita mengacu, pemimpin itu tugas utamanya adalah melindungi, mengayomi, dan mensejahterakan rakyat dan bumi yang dipimpin. Hari ini, seperti dikatakan oleh Mas Radar, Mbak Risa, dan sebagainya, yang namanya korupsi itu sudah menjadi hal yang kebiasaan. Ketidakpedulian terhadap nasib rakyat bangsa dan negerinya sendiri sudah menjadi hal yang biasa. Kalau kena OTT KPK, itu bahasanya karena apes begitu, ya. Oleh karena itu, yang kedua, pendampingan kepada generasi penerus bangsa ini sangat vital. Kalau kita gagal, maka resikonya adalah bangsa ini paling minimal tidak memiliki jati diri dan karakter dan eksistensinya hanya terpapan dalam papan nama sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga yang kami lakukan adalah merawat, melestarikan, dan mewujudkan tatanan nilai budaya peradaban bangsa warisan leluhur Nusantara. Pak Heri Haryanto, Mas Umar Hadi, saya pernah ke Bali tanggal 26 Oktober 2018 dan saya mendapatkan sebuah referensi secara faktual di lapangan atas cerita dari sopir Grab, ya, dari Bandar Udara Ngurah Rai sampai ke Istana Tapak Siring. Kenapa Bali itu satu-satunya provinsi di Republik yang adem, ayem, tentrem, kertora harjo, dan jarang terjadi konflik horizontal? Jawabannya sangat simpel. Karena di Bali itu nilai-nilai budaya peradaban dan Tuhannya orang Bali hadir di semua relung kehidupan dan itu dipertahankan sebagai keunggulan dari masyarakat Bali. Demikian juga tadi kalau kita singgung di Jepang misalkan. Kenapa Jepang bisa maju? Karena perjalanan sejarah Jepang, peradaban Jepang dipegang teguh dan Tuhannya matahari juga dipegang teguh. Oleh karena itu pemimpin di Jepang itu kalau salah langsung harakiri Pak ini. Tidak seperti di kita. Jadi di Jepang itu yang namanya pemimpin hampir semuanya kesatria. Kalau salah langsung harakiri. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah pentingnya dan sekarang ini menjadi sebuah realitas yang semakin hari semakin kasat mata. Kami di Gumrega Bakti Nusantara yang keempat melakukan
dan mendorong sikap toleransi dan mencegah konflik antar dan internal umat beragama dan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksud kita adalah keberagaman yang ada, baik dari suku, agama, ras, etnik, ini harus saling melumerkan. Bukan menaklukkan antar suku, agama, dan yang lain, tapi saling melumerkan, mengambil sikap arif dan bijaksana, saling merangkul, dan tidak ada yang bersikap merasa paling benar, merasa paling baik, dan merasa paling berjasa di Republik ini. Oleh karena itu, sikap toleransi, kebersamaan, kerukunan antar umat beragama, internal agama dan penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini sangat penting. Karena hari ini gejala-gejala untuk terjadinya konflik antar umat Islam semakin hari semakin kasat mata. Kemudian yang kelima adalah kita ingin mendorong Pak Umar Hadi, tata kelola bangsa kita ini semakin hari harus kita perbaiki. Kita tidak perlu mencari kambing hitam, menghabiskan energi, tapi kita introspeksi diri bahwa selama ini, selama 77 tahun ya, kita merdeka, Indonesia tidak selalu dikelola dengan menghadirkan Tuhan. Tidak selalu dikelola dengan menghadirkan rakyat, tidak selalu dikelola dengan menghadirkan alam semesta Nusantara, dan juga tidak selalu dikelola menghadirkan budaya peradaban bangsa kita sendiri. Oleh karena itu, ke depan Pak Umar Hadi, Bapak yang ada di kekuasaan, harus didorong bahwa tata kelola bangsa negara ini harus ada keseimbangan antara Tuhan, rakyat, bumi Nusantara, dan warisan leluhur kita. 5 hal itulah Pak Eri yang kita lakukan. Saya tadi terenyuh dengan apa yang disampaikan Bu Risa, karena pada tanggal 10 Desember yang lalu, di Bogor saya luncurkan salah satu kuliner adiluhung Nusantara, yaitu nyate Marangi. Dan kita punya kekayaan yang sangat luar biasa. Jadi ini yang harus kita bangkitkan. Dan saya aku yakin dengan adanya pandemi corona ini, dengan stay at home dalam waktu 10 bulan terakhir, hati saya meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah memasak seluruh hati rakyat, bangsa, dan segenap makhluk yang ada di bumi Nusantara ini untuk tumbuh sebuah kesadaran secara utuh dan menyeluruh, kobaran api semangat dan optimisme yang sangat kuat untuk kebangkitan. Dan saya juga aku yakin hari ini seluruh rakyat menjalani kebangkitan, menyongsong sebuah era keadilan dan kesejahteraan. Sebagai ilustrasi, Pak Umar Hadi, transaksi ekonomi, kekuatan ekonomi rakyat di negeri ini dengan 64 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah, itu sangat besar sekali. Hampir 60% dari produk nasional bruto. Oleh karena itu, pendampingan ekonomi rakyat dikoppelkan dengan kekuatan pengusaha di Nusantara dan disinergikan dengan sumber daya yang ada di negeri ini. Saya meyakini negeri ini akan tampil menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Oleh karena itu, Trisula Revolusi Nusantara yang terdiri dari revolusi ekonomi rakyat, revolusi pengusaha, dan revolusi teknologi Nusantara dilakukan secara bersamaan. Dan intinya adalah seluruh kekuatan yang kita miliki, baik sumber daya alam, ekonomi, kebudayaan, harus dimasukkan di rumah besar, yaitu Rumah Nusantara.